kerajaan ya. Kalau untuk terobosan sendiri yang sepanjang pemerintahannya, sepanjang ia menjadi pemimpin terlama dari kerajaan Inggris, apa yang bisa kita lihat? Apa saja terobosan-terobosan yang pernah dibuat oleh Ratu Elizabeth II, Prof. Hik? Ya, ini yang kalau kita bicara terobosan tentu kita harus paham bahwa fungsi ratu atau raja tidak lagi seperti masa lalu ya. Sehingga raja atau ratu di Inggris ini tidak memegang tampuk pemerintahan. Tetapi dia akan semacam memberikan endorsement, lalu kemudian juga melakukan pengangkatan terhadap Perdana Menteri secara seremonial dan lain sebagainya. Sehingga tentu terobosan-terobosan itu tidak bisa kita lihat bagaimana kalau misalnya seseorang yang menduduki jabatan kepala negara kemudian bisa membuat kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Saya sendiri kurang tahu kalau misalnya ada terobosan-terobosan tertentu, tetapi seperti itulah kondisi di Inggris, di mana ratu atau raja itu tidak memiliki keterlibatan secara langsung di pemerintahan. Iya, ya meskipun tidak memiliki keterlibatan langsung di pemerintahan, tapi apa yang ia lakukan lewat kunjungan-kunjungannya ke beberapa negara selama ini, termasuk kita bisa katakan cukup aktif, cukup banyak selama masa kepemimpinannya, Prof. Hik? Termasuk Indonesia juga ya, 1974. Iya, saya melihat beliau punya concern terhadap apa yang terjadi di banyak negara berkembang ya, masalah kelaparan mungkin, lalu kemudian juga bagaimana beliau berharap bahwa Inggris bisa membantu banyak negara berkembang, terutama negara-negara yang tergabung dalam negara persemakmuran, lalu kemudian kunjungan-kunjungan yang memberikan inspirasi kepada banyak negara untuk melakukan perbaikan-perbaikan di negaranya, terutama di negara-negara persemakmuran, karena negara persemakmuran ini kan tidak semuanya seperti Australia atau Kanada begitu ya, tetapi juga ada di negara-negara di Afrika gitu yang memang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Inggris, karena mereka dulunya memang bagian dari tanda kutip Inggris gitu ya, melalui imperium ini. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita bisa lihat. Tetapi juga di dalam negeri juga kita lihat bagaimana sentuhan dari seorang ibu terhadap rakyat Inggris itu juga sangat diapresiasi oleh rakyat di dalam negeri. Ya, dan juga bagaimana beliau meminta kepada anak-anaknya, cucu-cucunya untuk juga lebih dekat dengan masyarakat, ya. Jadi tidak berarti bahwa kalau orang ratu atau pangeran itu mempunyai jarak terhadap rakyat. Belum lagi juga beliau mencontohkan cinta sejatinya dengan Pangeran Philip yang terlebih dahulu sudah almarhum, di mana beliau sangat menjaga hubungan suami dan istri. Terutama sekali kita pahami bahwa bagi Pangeran Philip tentu tidak mudah, karena beliau seorang pria yang mungkin tentu ingin berada di depan gitu ya, tetapi kan Ratu Elizabeth adalah ratu yang harus juga Pangeran Philip hormati. Nah, hal yang seperti ini memang ya keduanya ini mampu untuk melewati masa-masa yang sulit dan memahami satu sama lain. Bahkan ketika Pangeran Philip ini meninggal di tahun lalu, rasa kehilangan begitu tampak dan begitu terasa. Bukan hanya beberapa saat, tapi cukup lama kita bisa melihat ya pada saat Pangeran Philip meninggal, duka sangat tercermin sekali dari Ratu Elizabeth II kala itu. Betul sekali. Dan beliau merasa kehilangan Ratu Elizabeth, dan ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa cinta mereka berdua sejak muda gitu ya, itu terus
seolah-olah berkobar sampai Pangeran Philip menjadi almarhum. 70 tahun pemerintahan, 74 tahun usia pernikahan, jadi masa yang cukup berat untuk akhirnya bisa menerima kepergian Pangeran Philip untuk selama-lamanya bagi seorang Ratu Elizabeth II. Dan ini juga jadi lebih sulit karena saat itu dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 termasuk juga Inggris, Prof. Hik. Iya, betul sekali. Jadi apa yang dialami oleh Ratu sebenarnya tidak mudah, ya. Terutama melihat bahwa beliau naik tahta di usia muda, lalu tentu ingin membina keluarga yang harmonis dan seperti layaknya keluarga-keluarga pada umumnya, begitu ya. Ini jadi tantangan karena beliau memegang jabatan sebagai Ratu Inggris. Lalu kemudian dalam perjalanannya juga dinamika banyak sekali. Yang termasuk dari dalam keluarga ya? Tetapi, betul. Tetapi beliau bisa menunjukkan bahwa beliau bisa menjadi tanda kutip pemimpin di keluarganya, ya, tanpa kemudian mengorbankan banyak hal. Lalu kemudian juga bagaimana pada masa COVID tadi, beliau bisa melampaui karena selain Pangeran Philip juga terkena, Ratu Elizabeth kalau saya tidak salah juga sempat terkena, tetapi kemudian bisa sembuh dari COVID-19. Jadi memang beliau saya melihat sebagai seorang wanita yang sangat kuat, wanita yang mampu untuk menghadapi panggilan sejarahnya sebagai seorang ratu yang mungkin pada saat itu juga beliau tidak sama sekali berekspektasi bahwa beliau akan menjadi seorang ratu Inggris, dan beliau dengan improvisasinya mampu melakukan hal-hal yang terbaik tidak hanya saja untuk Inggris tetapi juga untuk rakyat Inggris maupun negara-negara persemakmuran dan dunia.